lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada sedang rasa di hati kulo Ahmad Jodiala paca bersua kembali di kesempatan hari ini dan dulu pendengar di hari ini paca yang kita jelaskan tadi ya pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas dan kali ini obrolan komunitas dengan tema Aksara Ulu di tengah generasi muda yang gandengan tangan untuk mengangkat budaya untuk pacak maju. Dulur, di kesempatan ini kita masih dengan persiapan untuk kakeknya ngobrol-ngobrol budaya untuk dulur galau-galau.
banyak ragam suku di Sumatera Selatan. Walau berbeda, tetap dalam kesatuan. Permusuhan jadi pantangan. Kekerabatan itu yang utama. Soal besar selalu dikecilkan. Yang kecil dihapuskan. Tepung tawar jadi penangkal. Angkan-angkanan sebagai pengikatnya. Inilah Sumatera Selatan, hidup damai walau dalam perbedaan. Kerukunan selalu dijaga. Simbur cahaya jadi pedomannya. Inilah Sumatera Selatan, hidup damai walau dalam perbedaan. Kerukunan selalu dijaga. Simbur cahaya jadi pedomannya. Simbur cahaya jadi pedomannya. Ya, kembali dengan program obrolan komunitas di kesempatan pagi menjelang siang ya. Dan dulu galo-galo, mohon maaf ini lama mungkin ya persiapannya karena satu hal, dan pastinya kita isi kembali dengan obrolan komunitas pada kali ini bersama komunitas muda Aksara Ulu ya. Pencinta Aksara Ulu ya, komunitas pemuda pencinta Aksara Ulu. Dan luar biasa yang hadir di sini ada yang pengurusnya langsung, ketuanya, yang foundernya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, nanti datang jauh-jauh dari Lahat. Langsung kita sapa untuk pendengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Dengan siapa nih kita boleh kenalan? Mungkin pendengar juga pengen tahu nih. Dengan Nuzulur Ramadona. Nuzuru Ramadona. Ramadona. Dipanggil Dona. Dona. Brandingnya Dona Ulu. Dona Ulu Oh, ya. iya. Ngapa lah Don dipanggil Dona Ulu tuh? Ya karena brandingnya pengen mengenalkan Aksara Ulu gitu. Pengen mengenalkan Ya. Aksara Ulu. Nah, ini kita kan dijelaskan bahwa Aksara Ulu yang di Sumsel sendiri ada berapa aksara sih, Don? Kalau di Sumsel sendiri, kalau kita merujuk pada sejarahnya, Pak ya, dari tinggalan prasastinya, yaitu prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuwo itu salah satunya
tradisi tulis dimulai dari sana, Wak. Oke. Di abad ke-7. Aksaranya aksara Palawa dan mulai berkembang dengan perkembangan zamannya. Pada waktu itu mulai muncul ada aksara Jawi, aksara Kawi, dan salah satunya aksara Ulu, dan tidak lepas juga ada aksara Jawa yang berkembang di sini juga. Jadi di awalnya Palawa ya. Palawa. Palawa ini aksara India bukan? Eh, aksaranya aksara dia merujuk pada aksara India, tetapi mempunyai bentuk-bentuk aksara dari aksara khas daerah Sriwijaya pada waktu itu. Oke, Ya. memang otentiknya punya Iya. Sriwijaya. Iya, otentik. Dan untuk Palawa, Jawi dan juga aksara Ulu atau juga Serat Melayu ya, itu ada perbedaan bersama enggak? Kalau perbedaan jelasnya pada huruf-hurufnya, Wak. Kalau Palawa kan lebih menyerupai, masih mirip-mirip dengan aksara pada bentuk India ya, Wak ya. Sementara aksara Ulu merupakan turunan daripada aksara Palawa. Yang diambil itu huruf silabanya, kagangannya gitu. Ada unsur kagangan. Iya, ya. ada unsur kagangannya, akan tetapi bentuknya lebih keruncing. Runcing. Bentuknya Kalau runcing-runcing. yang Palawa itu bulat lengkung ya. Iya, Palawa ya, sudah bentuknya indah lah. Oke. Ya. Itu yang dipakai di Thailand tuh? Ya, Sama salah mirip. satunya Thailand sama juga, Ya. bentuknya mirip-mirip. Ya, kalau kita punya ciri khas jadi agak runcing dan ada mirip kesamaan dengan yang dipakai di Kombring atau Lampung. Nah, di aksara Ulu ini, Wak ya, aksara Ulu ini banyak varian-variannya. Nah, jadi varian-varian aksara Ulu ini yang beragam ini Varian ini cara menulis ya? bentuk-bentuk. Ya. Bentuknya itu ada yang seperti huruf K, dia seperti huruf F. Nah, kalau dia balik ke Kombreng itu hampir mirip, akan tetapi dia lebih melengkung, mirip-mirip dengan Lampung. Ya, tidak bisa kita lepas karena Lampung dan Kombreng di Sumatera Selatan ini saling berkaitan sukunya pada masa itu. Dan aksara Ulu ini juga di Basema berbeda sedikit di tanda bacanya. Kalau untuk di Ogan hurufnya lebih menyerupai huruf-huruf dasar, sementara di daerah Bengkulu ada beberapa daerah seperti Serawi sedikit berbeda. Pembedanya apa tuh? Bedanya Dari- pada hurufnya aja, Wak. Bukan dari Iya, penyebutan. salah satunya dari bahasa juga. Bahasa setiap daerah yang beragam juga menghasilkan beberapa huruf yang berbeda juga. Ada yang seperti daerah Kombreng mungkin fonem hurufnya cuma 19, sementara di daerah lain Basema lebih kompleks lah, lebih banyak, sekitaran 28-an huruf-huruf dasar aksara Ulunya. Sementara di Musi itu mungkin 24-an untuk Ya, aksara. ini yang membedakan tadi ya, karena banyaknya tulisan Suku. aksara tadi. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang Besema ini yang otentik aslinya yang awal. Kalau untuk asli-asli duluan itu kita belum bisa berani ya untuk mastiin di mana yang Karena lebih tidak menutup kemungkinan walaupun dia banyak. Iya, walaupun dia banyak kan pengaruh, ada bahasa-bahasa kan ada kalimat hihi, bagi, penyebutan bagi kan, itu menambah varian-varian. Nah, kalau untuk mengatakan siapa yang lebih dulu itu kita belum berani, Wak, Belum untuk tahu siapa, ya. karena aksara Ulu ini perkembangannya itu bisa diawali oleh 3 gunung. Ya. 3 gunung dan beberapa sungai yang dari uluan Sungai Musi gitu, Wak. Ya. Gunungnya gunung apa ya? Gunung Dempo, Gunung Seminung, sama di Kerinci, Wak, salah satunya. Oke. Ya. Jadi masuk di untuk Sumbaksel itu Iya. masih menggunakan aksara uluan ya. Ulu, dengan varian-varian yang berbeda. Kalau Ya. untuk di Kerinci dengan varian Kerinci, Bengkulu dengan varian Bengkulu, ada Serawai, ada Lembak, sedangkan Sumsel juga kedepannya ada varian-varian dari suku-suku tersebut. Gitu. Oke. Mm-mm. Aku pernah jenguk di media sosialnya Aksara Ulu. Aksara Ulu atau yang punya komunitasnya Iya. si ini, Eh, bahwa ada bentuknya ditulis di media bambu. media bambu, Ya. ada tanduk juga ya. Ya, ada kalau bambu dibagi, Wak. Kalau bambu ada bila bambu disebut gelumpai. Kalau dia bambu utuh itu surat bulu. Ya. Nah, ada juga kulit kayu, kalau di daerah kita nyebutnya kahas.
Kalau di Batak dia pustaka sebetulnya. Oke. Jadi macam-macam ya. Iya, macam-macam. Eh Dona sendiri menemui aksara ulu ini sejak kapan hobinya nih? Dimulai tahun 2016 kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Patah di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Waktu itu ada mata kuliahnya, Wak. Apa tuh? Mata kuliahnya itu aksara ulu, diajar langsung oleh Pak Ahmad Rapani Igama. Dari situlah tertarik ya? Iya, dari situ tertarik. Ada kata yang membuat saya minat, katanya itu aksara ulu ini aksara yang hampir punah. Dari kata hampir punah itulah saya minat untuk melestarikan aksara ulu sampai sekarang itu. Dan dulu pendengar yang ingin bergabung silakan di 0711351656 ya di kesempatan siang hari ini. Dan tadi meminat ya, apa yang menjadi menarik yang dari aksara ulu bagi Dona sendiri? Kalau menariknya, Ya. Kalau menariknya itu ya karena aksara ini aksaranya asli daerah Sumsel Ya. dan dikitnya generasi muda yang minat melestarikan aksara ulu dan bentuk-bentuknya yang unik ini, Pak. Salah satunya yang mencari minat untuk belajar aksara ulu. Uniknya dari mana bentuknya? Bentuknya kaku ini yang mencari ciri khas bentuk aksara ulunya. Bentuknya kaku-kaku gitu. Oke, susah tidak mempelajari? Untuk di awal waktu saya belajar itu susah, positif. Kalau sekarang ini karena saya sering mengajar beberapa teman, belajar ngajarin orang, bisa lah pacak lah ngajari uang dalam 5 menit 10 menit tuh biar Serius paham dalam nulis, waktu bisa. dalam hitungan menit bisa belajar aksara ulu? Bisa. Karena kan lihat Pacaknya kita jinggot tuh kan agak jelimet karena Iya. mungkin kita belum pernah menemui selama Awam ini lah, baru awam ini. orang awam ya. Tapi kalau dari pembelajaran sendiri mudah ya. Mudah, Pak. Mana cara mempelajarinya kalau adik awal-awalnya? Itu ada 28 huruf dasar yang kami kenalkan. Cukup hafalin dulu 19 huruf utamanya, Pak. Apa ba itu? Kaganga, tadana, pabama, cajanya, asara, lawayaha. Nah, nyampe 19 huruf itu dulu. Karena ada beberapa huruf Latin mirip dengan huruf ulu. Jadi saya pikir ini dugaan saya saja pertama ya. Orang kita dulu untuk belajar Latin itu kayaknya nggak terlalu susah karena ada beberapa huruf yang mirip seperti huruf W di aksara ulu nyebutnya huruf ya. Oh, tapi jadi- bentuknya sama. Bentuknya sama tetapi agak miringnya aja. Miringnya Jadi, lebih ke miring. Bentuknya 45, Miring ya. Nah, iya. kalau yang W-nya kan tegak lurus Iya, ya. tegak lurus. Terus ada juga huruf N itu di aksara ulu na. Nah. Nah, terus juga ada seperti huruf A yaitu huruf ca, tetapi bentuk gendutnya aja yang mirip itu. Kayak ini ya. Iya. Kalau bahasa sekarang di internet ya. Bukan. Bukan. Jadi mirip Jadi ke A Latin yang ada perutnya itu, Pak. Oke, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa generasi muda ini pacak untuk Pacak, ya. mempelajari aksara ulu ya. Aksara ulu ini, Wak, menurut kami aksara paling mudah di Nusantara untuk dipelajari. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan aksara Arab hijaiyah. Iya. Kalau hijaiyah kan alif kalau belum dikasih tanda baca fathah dan kasroh. Ya. Kalau dia dikasih fathah jadi A, kalau dikasih kasroh jadi I. Ya. Nah, Ini kalau belajar aksara ini pasti ada hubungan dengan tulis menulis ya. Iya, Harus selain mempelajari arti atau pengucapan, harus memahami tulis menulis juga. Nah, iya. terus bisa dikatakan kaligrafi kalau ya. Iya, betul. Kaligrafi cara seni menulisnya. Nah, kalau seni menulisnya sendiri aksara ulu memang sudah standar atau memang bisa dipercantik lagi? Kalau untuk perkembangannya bisa dipercantik. Seharusnya mulai perkembangan lagi karena yang sekarang ini kita sudah pendataan dan bentuk-bentuk huruf itu saya pikir sudah dilakukan oleh para akademisi dan sekarang ini adalah pengembangan biar aksara ulu ini lebih mudah diminati oleh generasi-generasi sekarang. Kalau kita mengenalkannya secara kaku ya orang-orang akademisi aja pasti yang minat gitu. Oke, kita lebih pendekatan gitu ya. Iya. Jadi bisa dikatakan kalau generasi muda senang, pasti akan familiar. Iya, Pak. Banyak yang tahu ya. tahu. Selama ini sampai sejauh ini untuk
yang dilaksanakan oleh Dona sendiri bersama teman-teman. Ini kan base campnya di Lahat ya. Base campnya di Palembang Oh, di Palembang malah? Iya, di Palembang, Ada di Tanjung teman-teman? Barangan. Ada yang skirtnya. Ada. Oh gitu. Heeh. Terus yang biasanya kumpul-kumpul kapan itu? Kumpul-kumpul kita itu setiap sekarang ini kegiatan rutin kita 1 bulan Ya. kegiatan pelatihan aksara ulu. Mhm. Untuk tempat kita berpindah-pindah, Pak. Ya. Ya, karena kita mulai pengen mengenalkan aksara ulu biar masyarakat itu minat dengan aksara ulu Sumatera Selatan. Oke. Jadi pindah-pindah ini maksudnya biar banyak tahu gitu. Satu sisi banyak tahu, satu sisi belum ada tempat, the ruang. Nah, Ya, kalau kita nanti berharap mungkin kedepannya ada ke depan ruang, ya. ya, Iya, mau di Palembang, mau di Lahat atau di mana ada. Iya, pengennya. Jadi kalau yang di Barangan tadi bentuknya kumpul, tempat kumpul aja. sekretariatan. Oke. Ya, kumpulnya Tempat untuk belajar gitu ya. tempat untuk rapat aja, Pak. Untuk Oh. rapat kegiatan, dan juga di situ juga kita membuat replika aksara ulu gitu. Oh, sering kegiatan begitu ya buat nulis Iya. bersama Iya. gitu ya. Oke. Ya. Ada berapa anggota atau kepengurusan? Untuk saat ini masih tidak banyak, Pak. Masih sekitar 15, akan tetapi yang aktif 10 kurang lebih. Kegiatan selain belajar aksara ulu tadi apa? Apa saja selain? Kegiatan lainnya itu salah satunya yaitu mendata naskah ulu. Salah satunya kan kita ada anggota yaitu Muhammad Haidar yang sudah menjadi filolog aksara ulunya Sumatera Selatan. Wah. Dia tamatan dari UI dan dia pernah ke Leiden, Universitas Leiden, melihat naskah-naskah kuno, dan kita sekarang juga giat-giat untuk pendataan naskah-naskah kuno, memahami dan menerjemahkan atau alih bahasa aksara ulu itu. Ya. Ada juga kegiatan dari teman-teman pecinta aksara ulu ini membuat prototype ya, membuat seperti aslinya dari tempat tulisan atau media tulisannya. Nah, yang itu kapan dilakukannya? Sering dilakukan ya, Bang? Tidak rutin, Pak. Itu kegiatan sudah lama, dan ini bakal kegiatannya kita rutinin untuk muatan lokal. Salah satu prototipe-nya nanti di tanggal 29 di Lahat, salah satunya menulis di bambu dengan menggunakan pena besi dan bambu. Jadi Itu- nulis dan nanti Iya. untuk memunculkan hurufnya itu pakai kemiri bakar. Oh, jadi menulis apa tadi? Menulis pakai Menulis di bambu pakai besi yang runcing, terus tuh tintanya lah, istilah kita sekarang itu pakai kemiri yang telah dibakar, kan hitam kemiri dibakar ya. Iya. Nah, jadi muncul huruf-hurufnya. Oke. Ini juga mengajak para generasi muda ya, pelajar tuh. Iya, pelajar untuk Rencananya ya. melestarikan budaya. Oke, dulur, kita bakal balik lagi ya untuk sesi yang kedua, dan tentunya di program obrolan komunitas banyak yang akan kita tanya bersama Dona selaku aktivis atau bisa dikatakan pelestari ya. Karena jarang sekali ada anak muda yang galak melestarikan namanya budaya, apalagi aksara tadi ya. Iya, Pak. Ya. Dan kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah.
Tanjung Alam Pagar Jati, aye lingsing aye kami. Kota Lahat punya histori, legenda serunting sakti. Mun nak masuk ke dusun Nantal, pakai songket baju kurung. Mun nak ilok mumpung di tunggal, becehai lambat di urung si endung. Payu bidang di tanah, seganti setungguan. Adu air lematang, taman ribang kemambang. Jauh mata memandang, hutan luas tu bentang. Sangat kami banggakan, gugus bukit barisan. Payu bidang di tanah, seganti setungguan. Adu air lematang, taman ribang kemambang. Alamnya alamian, cukupnya bertebaran. Ajailah randaian, kita ribang-ribangan. Payu midang di tanah, seganti setungguan. Ada air lematang, taman ribang kemambang. Jauh mata memandang, hutan luas terbentang. Sangat kami banggakan, gugus bukit barisan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan tema Aksara Ulu di tangan generasi muda, gandengan tangan budaya pacak maju. Ya benar nih apa yang ditulis dalam tema ini yang disuguhkan oleh teman-teman komunitas pencinta aksara Ulu Sumsel bersama kami panggil Dona Ulu. Nama lengkapnya Nuzulur Ramadona ya. Kalau dari kuliah ya, Don ya, sampai mainnya hari. Terus sudah berapa buku yang sudah ditulis? Kan kabarnya nulis juga. Kalau untuk buku pedoman, terus juga kalau jurnal baru 2, Pak. Salah satunya tentang naskah ulu di Perpustakaan Nasional, berkisah tentang keadilan. Salah satunya pelaut Melayu bernama Kuda Pariama Dukarya Ringgit, Darah Tapak Anak Depati Tua. Terus juga ada Batas Wilayah Bang Benguk, tulis bersama Pak Wahyu Rizky Andipani. Terus juga kegiatan dengan Disbudpar Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi sudah melakukan pendataan naskah-naskah kuno baik di masyarakat seperti di daerah Lahat, Bagaralam, Muara Enim, Pali,
dan daerah Musi Banyuasin. Pendataan naskah kuno. Iya, inventarisasi. Kebanyakan bentuknya apa tuh? Beragam, Wak. Ada yang tanduk, ada yang bila bambu, ada yang kulit kayu. Ya. Kalau yang banyak ditemukan itu kulit kayu. Ada juga yang kertas yang modern. Ya. Mm-mm. Kalau kertas modern tahun berapa tuh? Untuk tahun belum bisa dipastiin, Wak. Pastinya di masa Belanda pastinya. Ya karena penemuan kertas Iya, ya. Ya. karena Oke. penemuan kertas. Pernah nggak nemu ke apa ya dokumen yang susah untuk dibaca atau mungkin? Kalau kendala lah istilahnya, kendala Wak, ya. kendala di lapangan itu pasti beragam, Pak. Sepertinya misal kita pernah datang tidak diterima untuk melihat naskah ulu, terus juga kita datang naskah ulunya itu sudah kropos itu sudah rusak-rusak, sepertinya contohnya di Tanduk misalnya sudah dikikis-kikis karena bagi mereka itu untuk obat lah, atau untuk misalnya tanding poli itu minimal ngikis itu Mitos ya. ya mitos. Jadi untuk kekuatan lah untuk menang. Jadi ada beberapa kata huruf itu hilang. Jadi kendalanya kita menemukan naskah-naskah yang rusak gitu. Ada juga lengkap mungkin takut dibuka Ada. ya, takut ya, sakral ya. Iya, tapi yang kita lengkap itu di daerah Muara Enim, yaitu tetap batas wilayah Bang Bengu. Saya memperkirakan naskah itu naskah yang istimewa lah, hurufnya terbaca semua, terus juga huruf pada pon aksara ulunya besar, sekitar 2 cm kalau nggak salah, dan bukunya juga besar ukurannya. Isi dari aksara dalam dokumen-dokumen itu rata-rata apa isinya? Beragam, ada tentang pengobatan, ada tentang batas wilayah, ada juga tentang mantra, ada juga tentang keadilan yang tadi saya baca. Juga salah satu alat syiar Islam dalam menyebarkan ajaran Islam, karena terdapat beberapa kata Islam. Yang pertama contohnya di Bang Bengu itu kata di awal itu Bismillahirrohmanirrohim. Dan salah satu yang unik terjadinya akulturasi budaya antara Jawa Sumatera, di mana aksara yang digunakan aksara Jawa, bahasa digunakan bahasa Jawa lama, dan juga isi pada naskah itu berisi tentang kisah Nabi Muhammad. Itu tersimpan di Museum Bala Putra Dewa atau Museum Negeri Sumatera Selatan. Oke, kalau untuk yang mungkin cerita-cerita rakyat banyak juga ya ketemu. Cerita Cerita rakyat satu misalnya cerita asal usul lebih, daerah. kalau asal usul nggak banyak, Pak. Iya. Dia lebih ke seperti pantun atau syair gitu untuk sastranya gitu. Oke, ada nilai sastra juga di situ ya. Iya. Ya, oke. Balik lagi ke aksara ulu tadi yang katanya yang lebih kaku dari aksara lainnya, tetapi lebih indah dilihat kalau yang, dan juga lebih, apalagi kalau kita lihat kita tulis dengan tulisan yang besar ya, dan bisa dikatakan bisa menjadi memorial atau untuk nama-nama jalan atau Nah, ya. nama-nama tempat. Nah, ini ada kemungkinan kira-kira untuk Sumsel sendiri. Untuk wilayah Sumsel sebenarnya sudah dimulai oleh wilayah Pagaralam, Pak. Ya. Nah, Pagaralam sudah memulai itu, akan tetapi ada beberapa huruf yang kurang tepat, dan awal saya datang ada beberapa kurang tepat. Akan tetapi setelah saya datang lagi ke Pagaralam sudah ada perbaikan-perbaikan di setiap jalan pelang jalannya di Pagaralam. Dan yang baru-baru ini yang sudah berani memulai yaitu adalah Kabupaten Lahat, Pak. Kabupaten Lahat, kalau Wak datang ke kota Lahat, pas di kotanya itu sudah banyak pelang jalan beraksara ulu Sumatera Selatan. Oke. Ya. Jadi sudah banyak yang masang. Nah, ini kembali ke namanya edukasi ya. Iya. Kalau sudah terpasang di setiap jalan, ada tempat papan-papan pengumuman yang ada berbahasa menggunakan aksara ulu ya. Itu kembali ke edukasi orang wong yang membacanya atau orang yang melihatnya. Kalau sebabnya di Lahat sendiri sudah ada masuk muatan lokal gak? Nah, sebenarnya ini adalah titik awal lagi, Wak. Titik awal untuk orang itu penasaran dulu. Apa nih ini? Apa yang ditulis nih? Aksara ulu.
Nah dari situlah tadi sesuai dengan tema kita Pak ya, bergandengan. Kita bergandengan dengan pemerintah untuk bagaimana aksara ulu ini bisa masuk buatan lokal dan insya Allah masuk untuk aksara ulu Sumatera Selatan. Ya. Oke, itu yang menjadi utamanya ya. Iya, Jadi biar benar. banyak generasi muda yang tahu ya. Iya. Oke. Dan kembali mempelajari aksara ulu tadi kata si Dona bahwa butuh paling ya 10 menit lah paling lama ya. Iya. Itu yang harus dihafal minimal ya. Tadi 19 huruf. 19 huruf. Dan kalau contohnya kalau kita mau mengeja nama sini ya. Kalau saya tuh Ahmad Joni Arla. Ahmad Joni Joni Arlan. Apakah sama dengan apa pelafasannya, apa pengucapan dari huruf yang sekarang atau ada perbedaan dari ucapannya? Kalau untuk ucapannya kita ikut yang sekarang kalau ucapan sesuai dengan tulisan Latinnya. Nah itu berapa bentuk kalau yang Ahmad Joni Kalau Arla? Ahmad ada 3 bentuk, huruf A dikasih sandangan H, terus huruf Ma kan Ahmad, Ma-nya sudah ada vokal A, jadi tidak perlu ditambah sandangan atau tanda baca. Huruf Da selanjutnya dikasih tanda bulat seperti sukun di samping, jadi Ahmad. Terus Joni, wah, Ya, pakai H atau enggak? enggak ada pakai. Enggak. Untuk Joni 2 huruf, huruf Ja dikasih sandangan vokal O, Iya. terus huruf Na dikasih sandangan I. Oke. Arlan. Arlanya, Arla. Allah pakai ARLA. Arla aja, Iya. nggak H. Enggak pakai. Nah, kalau Arla itu 2 huruf aja, Pak. Huruf A dikasih sandangan R, Ya. terus huruf La karena sudah vokal A. Oke, kita tugaskan mungkin nulis untuk sambil ngobrol-ngobrol. Jadi bisa kita contohkan ya, bagaimana tulisan yang dalam bentuk apa yang disebutkan oleh Dona tadi, dan yang pastinya kita harus ya mengerti, memahami dan juga melestarikan yang namanya aksara ulu karena itu yang milik kita ya. Jadi sudah bisa kita lakukan untuk pelestarian Menyari karena sudah ada teman-teman yang generasi muda yang seperti rombongan Dona ini adalah mencoba mencari tahu ya, akhirnya mereka mendapatkannya. Oh ini ya, jadi ini tulisannya nama saya yang dibuat oleh Dona ya, jadi ada apa ya? Huruf A AA. sama huruf Ma, terus huruf Da dimatiin jadi D, huruf Ja dikasih sandangan O, Oke. huruf Na dikasih sandangan I, terus huruf A dikasih sandangan R, Ya. terus huruf Lah gitu. Ya, ini adalah contoh nama yang tentunya ini Kabupaten Lahat ya. Iya, Lahat atau Morenim? Lahat. Lahat ya. Karena Ini di Pemprov juga sudah mulai juga, Pak. ya ini ada nama orangnya ya, dan juga ditulis di bawahnya itu ya, di bawahnya dengan aksara ulu. Ini bisa diikuti oleh Dinas-dinas. kota-kota lain ya. Iya, Iya, kota-kota iya. lain. Dan dinas-dinas lainnya. Dan ini walaupun ya mungkin ini menjadi kebanggaan juga ya, karena Ide kreatif unik kita, ya, unik ya. Ide kreatif dari perkumpulan kita untuk membuat brand itu. Oke. Dan ada juga yang model-model ini nih, ada Dona membuat Kunci. jantungan kunci ya. Dan gantungan kunci ini seperti ini, dan ini tulisannya Benteng Lahat di sini ya. Tapi tidak kelihatan karena kecil ya. Dan ini bisa dipakai untuk gelang ya, gelang, dan untuk gantung kunci yang ada terbuat dari bambu. Ini juga ditulis, ini yang menggunakan tadi yang kemiri ya? Atau bahannya? Itu beda, itu dari apa? Alat ukir bakar itu. Digores dengan alat ukir bakar. Alat ukir bakar. Pirografi misalnya kita nama. Cara menulisnya gimana? Terus pakai alat ada sendiri? Alat tulis itu di ujungnya tuh ada pemanas. Jadi tegores jadi kayak mutung gitu, Pak. Oh gitu Kayak ya. terbakar itu. Ya. Tanpa tinta ya? Enggak, karena sudah hitam. Karena kan panas kan jadi hitam dia. Ya. Tingkat kesalahan menulisnya sering nggak? Karena itu kan hiasan aja, Pak. Bukan apa
buat replika bukan. Nah, kita ngomong replika ya. Iya. Karena replika katanya sudah sampai ke Pulau Jawa sana ya. Iya benar. Ya. Boleh aku rekam sedikit ya. Iya. Jadi penjelasannya bagaimana sampai bisa ada ide untuk membuat replika ini, dan juga sampai beberapa daerah yang sudah punya. Baru satu, waktu itu dapat permintaan dari Kementerian Kebudayaan bidang museum, itu minta tolong ke Museum Negeri Sumatera Selatan untuk buat replika, dan ditanya siapa yang bisa buat, dan diajuin saya, Wak. Awalnya saya itu nolak untuk buat replika itu, akan tetapi karena didesak harus bisa, saya cobain gitu. Itu bahannya dari? Bahannya dari bambu. Tetapi ada 2 bentuk bambu yang saya ambil, satu bambu di daerah Jawa, satu bambu asli Lahat. Jenisnya saya belum bisa pastiin, kayaknya bambu betung yang di Jawa, sedangkan yang di Sumsel di Museum Bala Putra Dewa yang tersimpan itu bambu yang dari Jawa, yang lebih mudah untuk digores. Sementara yang untuk bambu yang saya dapat di Lahat di kebun bapak sendiri itu agak susah, Wak. Jadi nulisnya itu posisinya harus direndam dulu mungkin berapa minggu. Setelah melakukan perendaman baru digores. Nah itu banyak miss-nya, Wak, banyak tergores karena kan huruf yang ditulis itu 4 baris tuh. Kalau 1 baris aja tergores itu salah gitu. Jadi Salah ngulang lagi. pengertian ya. Iya. Salah itu karena tergores, tidak mirip dengan naskahnya. Ya tapi bisa salah pengertian juga ya. Ya bisa salah Oke. pengertian juga gitu. Oke, itu bentuknya bambu yang namanya? Bila bambu gelumpai. Gelumpai. Iya, gelumpai. Oke, gelumpai. Potongan bambu. Fotonya ada nanti ya? Fotonya ada masih Oke, nyimpan. ya. Oke, itu kreativitas dari Donna, dan sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang diajarkan juga cara membuat gelumpai. Belum, Wak. Belum, masih masih. belajar gitu. Masih belajar, dan pelan-pelan ada teman itu pelan-pelan memang susah, nggak semudah yang dipikirin karena gores satu melenceng sudah itu. Iya, dan gelumpai ini diikat dengan tali. Ya, diikat dengan tali gelumpainya. Kalau talinya tali bangunan. Oke. Bukan Mirip-mirip kalau yang juga. aslinya? Kalau aslinya juga Dari mungkin serabut, dari bukan? serabut sepertinya Iya, kalau oke. aslinya. Tapi dari teman-teman kita sudah tali bangunan itu. Oke, Dari agak teman-teman mirip ya. kita, iya. Oke. Di penghujung program ini, jadi selama nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain-lain ya waktu Oke, ya. siap. Tapi yang pastinya sudah banyak dilakukan oleh teman-teman pencinta aksara Ulu, khususnya Donna juga, mengenai pelestarian atau ya pengembangan dan juga memberikan pendidikan edukasi bagi orang lain. Iya. Kalau harapan sendiri dari Donna bagaimana? Harapan pasti banyak harapan. Ya. Pertama kita inginkan aksara Allah itu bisa go internasional. Kita yakin kita bisa. Terutama inginnya harapan pertama adalah seluruh elemen masyarakat mulai melek, mulai pengen bergandengan untuk melestarikan aksara Allah. Karena kalau kita bergerak sendiri bisa, tapi butuh waktu 100 tahun. Tetapi kalau kita bergandengan lebih cepat, bisa 1 tahun, bisa bakal 6 bulan. Kalau kita bergandengan. Yang terpenting adalah kita inginkan generasi muda, karena yang akan meneruskan estafet kebudayaan kita adalah generasi muda. Maka selayaknya generasi muda inilah kita doktrin dengan budaya. Mereka butuh ruang, mereka butuh tempat, dan mereka adalah orang-orang pintar generasi-generasi kita berikutnya. Dan kita yakin Indonesia emas itu nyata gitu. Ya, oke. Tapi sudah banyak yang orang luar yang datang ikut mempelajari ya, nggak sih? Sudah ada Atau yang mungkin bisa bertegur sapa atau mungkin berkontak komunikasi dengan teman-teman di luar. Iya, Donna? Iya, ada teman-teman kita kerjasama juga teman-teman yang di luar. Dia itu aksara di Nusantara yang memang berfokus pada aksara-aksara Nusantara. Dan kabarnya, Wak, nanti ada hari
Aksara Nusantara. Wah, keren ya. Itu perkiraannya di akhir bulan Agustus. Akan langsung di apa namanya? Di sounding atau Iya. diresmikan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih Dona Ulu Iya, ya, siap, Pak. Dona Ulu tapi Dona bukan Dona Asra Ulu ya, harusnya Iya. Dona Asra Ulu ya. Kepanjangan, biarin aja, Pak. Iya. Karena Dona Ulu identik dengan uang ulu. Oh iya, benar-benar ya. Makasih Dona, nanti ya jauh-jauh dari Lahat datang ke sini, luar biasa Siap, sekali Pak. memberikan informasi langsung untuk pendengar Perempat RRI Palembang. Siap. Kita undang lagi lain kesempatan ya. Siap, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa kita tambah lagi wawasan untuk iya, kesempatan di Perempat RRI Palembang. Oke. Dan terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur pendengar, kita sudah peloi program acara obrolan komunitas, dan komunitas pada hari ini mungkin beda dengan komunitas lainnya, yang pastinya lebih unik, lebih hebat, lebih keren ya, karena galak namanya melestarikan tulisan atau aksara Ulu atau aksara yang milik dari Sumatera Selatan agar tetap lestari dan tetap menjadi kebanggaan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan tentunya di program obrolan komunitas lainnya. Dan setelah ini ada Sriwijaya Siang yang akan dipandu rekan Lydia, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Perempat RRI